Gatot Kaca, memang penggambaran Gatot Kaca itu kan sebagai orang yang bisa terbang, dia punya baju onto kusumo gitu kan. Ini onto itu artinya kan suatu baju yang kebal senjata. Di sebelah timur dari Cibubur ada daerah namanya Ontojoyo. Di Antajaya ini ada beberapa wilayah yang cukup aneh. Jadi kalau ke sana pokoknya kalau ke sana pasti akan menemukan daerah yang kayak gimana ya, setengah remeng-remeng, setengah gimana. Pokoknya kalau ke sana ini membuat kita jadi kayak berhalusinasi sendiri gitu loh. Jadi kayak ada dengung sesuatu yang membuat kita jadi menuju ke suatu wilayah yang aneh gitu loh. Ada daerah namanya Antojoyo, terus nanti ada daerah namanya Buana Jaya dan sebagainya. Masalahnya yang kita ini kan adalah Ontojoyonya ini, karena di situ kan berarti kan emang ada daerah tempat penyembunyian itu, penyembunyian pasukan Ontojoyo itu. Salah satunya itu. Gitu. Namanya Mandala gitu. Nah, sekarang TNI AD, ada apa-apa kan banyak. Nah, itu sekarang kan ada divisi Ontojoyo, ada divisi Senggoro Macan dan sebagainya, macam-macam. Makanya di sini emang hal-hal seperti ini harus dicari. Jadi tidak hanya diem, tidak hanya kemudian sejarah nyatakan nggak ada ya nggak ada. Ya, jangan. Jadi sejarah nggak ada ya cari. Seharusnya kita begitu. Dan cara nyarinya juga harus menggunakan cara-cara yang digunakan orang zaman dulu gitu. Jadi kalau mereka menyembunyikan dengan cara seperti itu ya berarti kita harus melacak dengan logika yang waktu itu mereka lakukan. Jangan kemudian menggunakan logika yang ada saat ini, nggak akan kena. Posisi matahari terbit dengan cara mengukur kompas, nembakin pistol air, kayak orang gendeng aja trot gitu. Begitu loh, ini kok harusnya lurus ke sana sih, agak jauh kok, ini cuma gitulah itu. Langsung di situ kita harus berhenti agak lama gitu. Di atas gamelan itu kan ada nogo. Kiranya pasti ada nogo. Nogonya pakai ini semua kan. Kalau dalam bahasa Jawa itu olor. Dan olor itu biasanya yang digunakan Raja Mataram untuk ketemu raja yang di sana, ratu yang di sana, gitu. Yang jemput. Nah biasanya olor itu diundang dengan beberapa hal. Salah satunya dengan gamelan. Makanya untuk mengingatkan masyarakat, untuk mengingatkan generasi di bawah ini. Nah kan ini supaya olor bisa olor tuh biar ngerti koordinat kita ada di sini sehingga mereka dia jemput kemudian dibawa ke sana, dikembalikannya lagi di situ. Itu ada ininya, makanya di Keraton Taman Sari kan juga gitu, di depannya pasti olahraga 2 kan. Di Pelangkan Pusoko dan sebagainya gitu kan, di Pelangkan itu tempat naruh keris, naruh tombak, naruh payung dan sebagainya itu di bawahnya kan pasti ada naogonya. Dia ditakutin orang. Jadi biar tidak semua orang yang berani dekat. Yang pertama itu. Terus bentuk badannya yang licin, yang cukup besar, itu bisa menghalangi gelombang laut kiri kanan. Ya ketika gerbang jalan masuk itu diarahkan menuju ke daratan kita, sehingga seperti HB9 waktu itu mobilnya bisa terbang di atas air karena ditarik dari sana kan. Ya ombaknya kanan kiri dijaga sama itu. Itu kan penggambarannya dari Taman Sari. Untuk masuk Taman Sari harus pakai itu gitu kan, kanan kirinya gitu. Sosro namanya sudah Novel Sosro, ya iya. Ya kalau misalkan Kebolajer itu kan nggak mungkin. Karena memang tidak semua orang mereka izinkan untuk ke sana. Jadi supaya mereka diabaikan oleh mayoritas masyarakat kita dulu, tapi mereka tetap menjaga dengan beberapa kepala negara di zaman tertentu, gitu kan. Untuk yang bisa berhubungan dengan mereka pasti tidak akan ngomong itu primitif, tidak akan ngomong itu kuno karena ngerti di sana seperti apa. Tapi kalau misalkan dalam penggambaran di luar itu sangat jelas, maka pasti mereka juga akan terganggu. Minimal seperti itu. Nah, sekarang gini aja, kalau misalkan PK kuno, yang pertama, apakah log sinyal yang diarahkan ke Gunung Lakon di Bandung itu, yang sekitar 28 kHz yang dari atas ke bawah itu apakah itu bisa dilakukan dengan tradisi kuno? Itu gelombang elektromagnetik yang continue, discontinue maksudnya, bukan continue, discontinue. Apakah bisa dilakukan
apakah ini ya, apa namanya, kalau mereka itu hantu, apakah butuh terowongan seperti Taman Sari? Ada sesuatu yang memang mereka tutupin, bahwa mereka tidak ingin dianggap ada dan sebagainya, itu ada memang. Tapi masalahnya kan, bagaimana kita peka aja apa enggak sih terhadap mereka saat ini gitu. Untuk itu teknologi mereka sudah ada sih. Karena bukti yang paling nyata itu adalah ketika Gunung Kelut meletus kemarin, batu-batu yang kita tanam di pantai-pantai itu kan jatuh di daerah Kediri sama Blitar. Catnya itu masih utuh gitu, tidak terbakar gitu. Artinya memang alam ini tidak alami kok. Kalau kita paham beneran, tidak ada yang alami. Jadi mereka ada di bawah kendali dan salah satu pengendalinya adalah mereka. Saat ini yang saya tahu itu memang semuanya bisa dikendalikan. Sangat mungkin pengendalian seperti itu sangat bisa mereka lakukan. Karena sekarang gini aja, paling tidak kalau kita tutup telinga, maka kita akan dengar suara denging. Itu bisa mendengarkan itu dengan lebih pelan lagi, maka akan lebih kedengaran lagi bentuknya, frekuensinya akan berubah-ubah dan lama-lama akan kelihatan menjadi suatu perintah yang urut gitu. Ini yang pernah kita coba di daerah Tepus, Jogja. Itu kita mengadakan layar tancap di sana. Pada saat kita mengadakan layar tancap, sengaja kita sambil waktu itu jualan Coca-Cola sama Fanta merah. Di dalam gambar video tadi, sudah kita selipkan gambar Fanta merah. Cuman kalau kita ngeliat nggak akan kelihatan. Tapi itu gambar itu ternyata masuk bawah sadar orang yang pada ngeliat, sehingga Fanta merah yang kita jual itu sampai laku, sampai habis. Terus kemudian kita nyoba gambar Coca-Cola tadi semuanya kita ganti semua dengan gambar Fanta merah, kita coba jual di desa yang lain. Hal yang terjadi sama. Artinya apa? Sinyal tersebut bisa mempengaruhi orang, walaupun orang yang kita pengaruhi itu tidak menyadarinya gitu loh. Bahwa mereka kita perintahkan untuk mencari si Coca-Cola. Baru teknologi sederhana loh, dengan menggunakan editing video sederhana. Apalagi mereka, Pak, mereka punya lebih dari itu kan. Dan sekarang bagaimana kalau misalkan digunakan untuk kampanye, coba. Saya tidak ngomong perkara agama ya, tapi di sini masalah tentang tradisi kita yang diubah ke arah itu. Kita perhatikan yang di pewayangan kita, yang namanya Perkudoro, itu Perkudoro atau Bimo, itu kan orangnya tinggi besar dan dia dikatakan orang yang punya ilmu tertinggi manunggaling kawula Gusti. Orang tinggi besar itu tidak mungkin orang yang kurang makan. Saya tidak anut tirakat, tapi di sini titik awalnya bukan itu kok, itu loh masalahnya. Belajar moral penting, tapi itu bukan matematika. Gitu. Jadi kalau tidak bisa matematika karena belajarnya moral, itu bukan karena orangnya kurang suci atau karena orangnya kurang prihatin, bukan. Apalagi kalau misalkan mau belajar matematika, tapi belajarnya pelajaran moral plus puasa, nyambung nggak? Yang terjadi saat ini seperti itu. Dan itu terjadi di semua wilayah kita. Jadi ini meleset semua dari tradisi awal. Tradisi kita bukan itu gitu loh sebenarnya. Saya tidak anut tirakat, tapi di sini titik awalnya bukan itu kok, gitu loh masalahnya. Ada tiga faktor. Jadi faktor pertama yang pasti akan membuat orang nggak suka itu adalah satu, bahwa yang pertama adalah masalah sejarah negara kita, kalau saya 3-1% yang benar. Ini pasti akan bikin problem banyak ya. Masalah geologi. Saya tidak percaya dengan data geologi yang ada saat ini, karena menurut saya negara kita bukan the ring of fire dengan pembuktian yang waktu itu kita lakukan. Tentang beberapa orang yang sudah saat ini dianggap sebagai patokan untuk hal-hal yang sifatnya Jawa, terutama yang berhubungan dengan filsafat. Nah, di sini kita menemukan beberapa hal, serat-serat yang dianggap sebagai patokan, kita nyatakan bahwa itu KW gitu malahan. Orang belajar seperti apapun yang bisa nanti hanya jadi orang baik, tapi nggak jadi sakti. Ketika belajar tentang serat-serat itu gitu. Coba saja, kalau nggak percaya, saya tidak akan menyebutkan serat itu apa ya, tapi diungkap oleh banyak orang saat ini, beberapa serat yang bahkan mungkin sampai diseminarkan, diwebinarkan. Coba deh, apa bisa bikin sakti? Karena di situ justru inti masalahnya tidak ada. Seperti halnya gini, gimana mungkin orang bisa matematika kalau belajarnya itu belajar moral gitu loh. Matematika itu bukan moral gitu, tapi kalau nggak belajar matematika ya nggak bisa matematika gitu. Jadi bukan karena orang bisa matematika berarti dia suci, itu bukan, tapi karena memang ya belajarnya benar
gitu. Tapi kalau ini kan kebanyakan di situ. Kalau buka panca indera kok puasa itu loh, buktinya gerakin tangan aja orang belum kuat kalau nggak makan geser tradisi sangat jauh, sehingga hal yang ditutup pertama kali ada dua, mata sama telinga. Ini tidak pernah diungkap bagaimana supaya mata ini bisa terbuka dan telinga ini bisa terbuka, ini gimana, itu enggak. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.